Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ngeliat temen, tapi pas disamperin, ternyata orang lain? Nah, pertanyaan ini tuh ternyata lebih dalam dari yang kita kira loh. Apa jangan-jangan kita semua punya kembaran di suatu tempat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, kalian lagi di mall, terus dari jauh ngeliat temen, langsung dong diteriakin namanya. Pas nengok, ternyata bukan dia. Aduh, canggung banget kan? Nah, pengalaman kayak gini mungkin biasa aja buat kita. Tapi buat seorang mahasiswa, kejadian yang mirip-mirip gini malah ngebawa dia ke sebuah misteri yang umurnya udah 500 tahun. Oke, sekarang coba bayangin kalian jadi orang ini. Namanya Max Galupo. Lagi santai jalan-jalan di museum, tiba-tiba kalian berhenti. Kaget, soalnya yang natap balik dari sebuah lukisan tua berumur hampir 500 tahun, itu muka kalian sendiri. Ini dia lukisannya. Potret seorang bangsawan Italia dari tahun 1562. Coba deh perhatiin. Posturnya, janggutnya, sorot matanya, semuanya itu mirip banget sama si Max. Ini bukan sekedar mirip biasa, ini aneh banget kan? Nah, kita masuk ke bagian 1, sebuah pertemuan yang nggak terduga. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Jelas-jelas si Max bukan model lukisan ini kan? Lukisannya aja dibuat ratusan tahun sebelum dia lahir. Terus, apa dong penjelasan yang paling masuk akal? Oke, bagian 2, vampir atau penjelajah waktu. Nah, ini dia nih. Pikiran kita pasti langsung liar kemana-mana kan? Di satu sisi, emang seru sih ngebayangin penjelasan kayak vampir abadi atau penjelajah waktu. Tapi di sisi lain, ada yang namanya sains dan logika, yang biasanya ngajarin kita buat cari jawaban yang paling simpel dulu. Prinsip ini tuh ada namanya loh, namanya Occam's Razor. Intinya, penjelasan yang paling sederhana itu biasanya yang paling benar. Jadi sebelum kita buru-buru bilang Max itu vampir, yuk kita coba cari penjelasan lain yang lebih logis. Oke, kita masuk ke bagian 3, jawaban sederhananya. Dan ternyata jawabannya itu ada di genetika dan probabilitas matematika. Angka yang kalian lihat ini bukan kode rahasia atau nomor togel ya. Tapi ini adalah kunci buat mecahin semua misteri tentang orang-orang yang mirip ini. Ya, segitu banyaknya. 107 miliar. Menurut Population Reference Bureau, itu perkiraan jumlah manusia yang pernah hidup di bumi. Bayangin, dengan populasi sebanyak itu sepanjang sejarah, apa iya aneh banget kalau ada beberapa kombinasi wajah yang akhirnya keulang lagi? Gini deh analoginya, gen manusia itu kan bahannya terbatas. Mirip kayak not musik, cuma ada 7 not dasar tapi bisa jadi jutaan lagu yang beda-beda, atau bahkan mirip-mirip. Nah, dengan lebih dari 107 miliar musisi sepanjang sejarah manusia, ya secara statistik pasti dong ada beberapa melodi atau wajah yang bakal muncul lagi. Dan ini nih bagian paling keren ya, setelah diselidiki, ternyata leluhur keluarga Max itu asalnya dari daerah yang deket banget sama lokasi lukisan itu dibuat, di Italia. Jadi kemungkinan besar pria di lukisan itu ya kerabat jauhnya Max yang terpisah ratusan tahun generasi. Oke, kita lanjut. Bagian 4, kekuatan persepsi. Ternyata ini bukan cuma soal genetik aja loh, tapi juga soal gimana cara otak kita bekerja. Ada nih seorang fotografer, François Brunel, yang mendedikasikan hidupnya buat nyari fenomena ini. Dia keliling dunia, nyari 2 orang asing yang sama sekali nggak ada hubungan darah, tapi mukanya mirip banget. Dan hasil fotonya, wah, bener-bener jadi bukti kalau fenomena kembaran ini nyata adanya. Dari proyeknya itu, banyak banget contoh yang ditemuin. Ada 2 aktris Kanada yang saking miripnya sering banget ketukar. Bahkan ada penulis Rusia dari abad ke-19 yang mukanya bisa dibilang fotokopiannya komedian Jon Stewart. Dan ingat ya, mereka semua ini nggak ada hubungan darah sama sekali. Kok bisa gitu? Soalnya otak kita itu nggak ngelihat muka kayak lagi nyentang daftar belanjaan. 1 hidung, cek. 2 mata, cek. Nggak gitu. Otak kita ngelihat wajah itu sebagai satu kesatuan utuh. Proses ini namanya pengenalan holistik. Makanya kita tuh jago banget ngelihat kemiripan secara garis besar, walaupun detail-detail kecilnya mungkin beda. Mau bukti seberapa kuatnya pengenalan holistik ini? Oke, kita tes pakai ilusi optik klasik. Coba perhatiin 2 gambar kebalik ini. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Sekilas sih ya kelihatan normal-normal aja kan? Cuma 2 foto Tony Blair yang lagi dibalik. Nah, otak kalian itu secara otomatis berusaha ngelihat ini sebagai wajah utuh yang wajar. Kalau kalian nggak ngelihat ada perbedaan yang signifikan, itu normal banget. Otak kalian lagi dikibuli nih karena emang nggak biasa ngelihat wajah kebalik. Nah sekarang, siap-siap ya. Kita coba putar balik gambarnya. Dan boom, pas gambarnya dibalik, perbedaannya jadi jelas banget dan serem.
Di gambar yang kanan, mata sama mulutnya itu dari awal emang udah diputer. Kita nggak sadar karena pas wajahnya kebalik, otak kita jadi males merhatiin detail dan cuma fokus ke gambaran besarnya aja. Nah, itulah kekuatan pengenalan holistik. Oke, sampai kita di bagian 5. Jadi kesimpulannya, apakah Anda punya kembaran? Jawabannya, kemungkinan besar, iya. Kalian sangat mungkin punya kembaran di luar sana. Bisa jadi dia hidup sekarang, atau mungkin udah hidup ratusan tahun yang lalu. Ini bukan hal gaib, bukan sihir. Ini murni kepastian statistik. Cuma hasil dari miliaran manusia yang berbagi cetakan genetik yang sama. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam sih. Kalau wajah kita ternyata nggak seunik itu, terus apa dong yang bikin kita jadi seorang individu? Mungkin keunikan kita yang sebenarnya itu bukan dari apa yang kelihatan dari luar, tapi dari pengalaman, pikiran, dan perasaan kita. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa dilukis atau difoto.